Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, suri tauladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas tema penting dalam mata kuliah Aqidah Akhlak, yaitu kepribadian Islam or Islamic personality. So today we'll explore how Islam shapes human personality from thought to action in society and nationhood. Pada bagian ini kita akan membahas tentang fenomena menjamurnya sekolah kepribadian. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini, banyak sekolah atau pelatihan kepribadian. Tapi pertanyaannya adalah, kepribadian seperti apa sih yang mereka bentuk? Apakah sekedar percaya diri, berani tampil, atau ada nilai moral dan spiritual yang kuat di balik itu? Dalam hal ini, Islam menawarkan konsep kepribadian yang komprehensif. Bukan hanya performa luar, tetapi akar yang tumbuh dari akidah dan pengamalan syariat. So, personality school focus on confidence and image, or let's say secular training emphasized self-image, while Islam builds spiritual and moral character. Or in other words, Islam develops moral and spiritual integrity. In this case, Islamic personality is not about performance, but it's about integrity from within. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sadaqallahul azim. Adapun terjemahan dari ayat ini adalah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jadi dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa profil atau pribadi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. So, what is Islamic personality actually? Apa sih kepribadian dalam Islam itu? Atau apa sih yang dimaksud dengan
syakhsiyah Islamiyah. Dalam Islam, kepribadian disebut syakhsiyah, yaitu gabungan antara pola pikir atau akliyah dan pola jiwa atau nafsiyah. Yang dimaksud dengan akliyah di sini adalah cara berpikir seseorang yang dibentuk oleh akidah. Sedangkan nafsiyah adalah pola sikap dan respon terhadap berbagai naluri dan kebutuhan hidup. Jadi kepribadian Islam terbentuk ketika pola pikir dan pola jiwa kita berlandaskan akidah Islam, bukan nilai-nilai asing atau sekuler. So the Islamic personality start with the heart and mind aligned with faith. So in order to achieve Islamic personality, there are two things here that we have to consider, namely akliyah or the way of thinking, and nafsiyah or emotional attitude. Akliyah adalah pola pikir atau cara pandang yang dibangun berdasarkan keyakinan atau akidah tertentu. Ada akidah dalam hal ini akliyah Islamiyah atau pola pikir Islam. Pola pikir Islami adalah pola pikir yang dibangun atas akidah Islam. Sementara akliyah sekularisme atau pola pikir sekuler adalah pola pikir yang dibangun atas keyakinan atau akidah yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan dunia, termasuk di dalamnya dipisahkan dari pengaturan kehidupan negara. Sementara nafsiyah adalah pola sikap dalam memenuhi berbagai naluri. Apakah itu naluri beragama, apakah itu naluri seksual, atau naluri eksistensi diri, dan kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan, dan papan. Dalam hal ini kita akan membahas tentang peran akidah dalam membentuk akliyah dan nafsiyah. So, akliyah refer to thought based on revelation, while nafsiyah feeling channeled by syariah or response guided by syariah. Jadi akidah Islam menjadi landasan utama dalam membentuk cara berpikir atau akliyah Islamiyah dan pola pikir nafsiyah Islamiyah. Jadi ketika seseorang yakin bahwa Allah Maha melihat, Maha membalas, maka cara berpikirnya pun lurus dan sikapnya hati-hati, jujur, dan bertanggung jawab. So the combination between akliyah and nafsiyah lead to a right action. So how do you think and how you respond emotionally must both be guided by Islam. How do you apply akliyah and nafsiyah in the real life? So akliyah verifying news before sharing it, or Islamic worldview, while nafsiyah controlling anger, avoiding envy, responding with sabr or patience through worship and obedience. Or thinking and emotional behavior must reflect our Islamic values. So, how is Islamic personality formed? Jadi strategi mewujudkan syakhsiyah Islamiyah yang kokoh, pertama, menguatkan atau mengokohkan akidah. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengokohkan akidah?
Yang pertama, memastikan keimanan melalui metode atau jalan keimanan yang sahih, bukan dogma. Yang kedua, melibatkan naluri beragama, menggunakan akal, memahami petunjuk atau bukti keimanan. Kemudian yang ketiga, keimanan ini harus terus dijaga, dipupuk, dan ditumbuh suburkan. Dan yang terakhir, dijaga dari pemahaman sesat yang melemahkan atau merusaknya. Adapun untuk meningkatkan akuliyah Islamiyah, kita bisa melakukan hal seperti melengkapi sakofa Islam yang dimiliki dengan senantiasa mengkaji Islam kafah secara rutin dan membiasakan berpikir tentang apa saja dengan menjadikan Islam sebagai sudut pandang analisa dan sumber solusi. Kemudian untuk meningkatkan nafsiyah Islamiyah, pertama-tama kita harus senantiasa menghadirkan idrak sillah billah, memperbanyak amal taqarrub ilallah, dan membiasakan senantiasa hidup dalam ketaatan agar ketaatan itu menjadi sesuatu yang mudah dan menyenangkan. So how to develop Islamic personality? The first is strengthen faith with reflection and knowledge. The second is build Islamic worldview through Islamic studies or enhance Islamic thinking or aqliyah. And then the third is cultivate emotional discipline to worship or cultivate spiritual attitude or nafsiyah. Consistent righteous deed. So personality is not inherited, it is cultivated consciously. So it is not inherited, but it is cultivated consciously. Pada kesempatan ini kita akan membahas hasil dari kepribadian Islam. Jadi jika kepribadian Islam itu terbentuk, maka muncullah pribadi Muslim yang kuat, tidak mudah menyerah, berani dan kreatif, pemimpin mutakin, pejuang kebenaran, dan tidak takut mati karena yakin akan adanya akhirat. So, Islamic personality is the foundation of a healthy ummah and nation. Di sini juga kita akan membahas tentang perbedaan amal seorang muslim dengan gairu Islam. Amalnya yang dilakukan sama, tapi motivasi dan keyakinan yang mendasarinya bisa berbeda. Misalnya, seorang muslim berjilbab karena iman dan taat. Sedangkan seseorang yang tidak beriman bisa saja berjilbab. Mungkin karena lagi tren, jilbab lagi tren. Atau bisa jadi karena tekanan sosial. Dia hidup di lingkungan orang-orang yang berjilbab sehingga dia juga ikut-ikutan berjilbab. Tapi bukan atas dasar iman dan taat. So, contoh lain dari perbuatan yang sama tapi tujuannya berbeda. Misalnya orang yang berkepribadian Islam tidak melaksanakan perzinahan atau tidak mendekati zina
Karena dia meyakini bahwa zina itu haram dan itu akan mendapatkan dosa besar di sisi Allah, sehingga dia tidak melakukannya. Di lain pihak, mungkin yang ghairu Islam itu tidak melaksanakan perzinahan juga, bukan karena dia takut akan melanggar syariat, tapi karena tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan atau alasan lainnya. Atau yang orang berkepribadian Islam itu misalnya tidak melaksanakan korupsi, tidak melakukan korupsi karena dia tahu bahwa korupsi itu haram. Penyalahgunaan jabatan dan harta haram itu tempatnya di neraka. Nah, itu ya itu adalah itu menurut orang yang berkepribadian Islam. Tapi orang yang ghairu Islam mungkin dia tidak melakukan korupsi karena nggak ada kesempatan, atau takut sama KPK, takut nama baiknya rusak, atau takut ketahuan. Takut ketahuan, atau nggak butuh lagi karena sudah kaya. Jadi sudah kaya, kurang menguntungkan, dan berbagai macam alasan lainnya yang tujuannya berbeda. Beberapa contoh profil istimewa pemuda muslim dalam peradaban Islam. Yang pertama adalah Muhammad bin Qasim As-Saqafi, hidup dari tahun 695 sampai 715 Masehi. Muhammad bin Qasim As-Saqafi ini merupakan anak muda di masa Bani Umayyah. Di usia 16 tahun, beliau memimpin puluhan ribu pasukan muslimin membebaskan daerah Sind dan Multan yang merupakan gerbang menuju Asia Tengah. Dalam kitab Wafayat A'yan Ibnu Khalqan mendeskripsikan sifat Muhammad bin Qasim ini. Dia berkata, ia adalah manusia yang seimbang antara pikiran dan aksinya, keadilan dan kemurahan hatinya. Bahkan orang-orang Hindu pun banyak yang merasakan toleransi yang dilakukan olehnya. Kemudian yang kedua adalah Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Beliau adalah pemuda tangguh, meski sangat sederhana dan berkekurangan secara finansial, tidak membuat Imam Asy-Syafi'i gentar untuk terus belajar. Terlahir sebagai yatim dan di usia 2 tahun ibunya membawanya dari Palestina ke Mekah. Usia 7 tahun sudah menghafal Al-Quran. Usia 10 tahun sudah menghafal kitab hadits Al-Muwatta karya Imam Malik. Di usia 15 tahun Imam Asy-Syafi'i sudah menguasai banyak ilmu pengetahuan yang membuat ulama besar Mekah Muslim bin Khalid Az-Zanji mengizinkan Asy-Syafi'i memberikan fatwa kepada masyarakat. Kemudian Abdurrahman Adah, hidup dari tahun 731 sampai 788 Masehi. Raja pertama Emirat Umayyah di Andalusia.
di usia 25 tahun berhasil menyatukan kembali Andalusia yang hampir roboh karena penduduknya yang berpecah belah. Tokoh yang bernama lengkap Abdurrahman bin Muawiyah ini disebut sebagai Ad-Dahir, artinya sang pendatang, karena ia datang dari Timur Tengah menuju ke Andalusia yang ada di bagian barat. Perjalanan dan perjuangannya yang panjang dari timur ke barat mencetaknya menjadi pemuda yang kuat, sabar dan ulet, dan mampu menjadi inspirator banyak negara muslim untuk bersatu lagi. Selanjutnya ada Muhammad bin Ismail al-Bukhari, hidup dari tahun 810 sampai 870. Beliau adalah penulis kitab paling sahih setelah Al-Quran. Beliau bukan tinggal di Arabia, namun pemahaman dan wawasannya tentang hadis luar biasa. Di usia 18 tahun, sudah menulis buku penting berjudul At-Tariq Al-Kabir. Berguru pada 1080 ulama, mengembara 16 tahun demi mengumpulkan hadis sahih, mengelilingi sebagian Asia dan Afrika, menghafal ratusan ribu rawi dari yang kuat dan ahli sampai yang lemah dan bermasalah. Semua itu dengan visi yang sungguh-sungguh untuk Allah, Rasulullah, dan umat Muhammad. Dan yang terakhir adalah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid hidup dari tahun 766 sampai 809 Masehi. Beliau adalah seorang pemimpin terbesar negara Abbasiyah. Hidup di lingkungan yang megah tidak membuat beliau menjadi generasi mager atau generasi rebahan. Di usia 15 tahun Harun ar-Rasyid sudah memimpin puluhan ribu pasukan muslimin untuk membebaskan benteng Samalau yang dimiliki Romawi. Pembebasan itu sukses setelah 38 hari pengepungan. Setelah itu, beliau dipercaya menjadi gubernur Azerbaijan dan Armenia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Muslim Women Contribution to Islamic Scholarship. Jadi ulama-ulama perempuan ini mencapai peringkat tinggi di semua bidang ilmu tentang din dan menjadi ahli hukum terkenal, mengeluarkan putusan-putusan Islam, menafsirkan Al-Quran, meriwayatkan hadis, bahkan memiliki keilmuan yang mampu menantang putusan hakim. Mereka banyak menulis buku tentang berbagai bidang dan ilmu-ilmu Islam, kadang terdiri dari 10 volume atau lebih. Beberapa perguruan tinggi seperti Madrasah Saklatuniya di Kairo didanai dan dikelola sepenuhnya oleh perempuan. Di sini kita kenal Ruth Rodet, dosen senior tentang sejarah Islam dan Timur Tengah di Universitas Ibrani Yerusalem, mendokumentasikan bahwa proporsi dosen perempuan di banyak perguruan tinggi Islam klasik lebih tinggi daripada di universitas barat pada zaman modern ini. Sumber dari informasi ini dari A Secret History oleh Carya Daya yang diterbitkan di New York Times Magazine 25 February 2007. So, from this information, now we know that Islam empowers women in knowledge and leadership. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang membahas tentang profil istimewa generasi Islam. Yang pertama, tentang hamba Allah, Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, tentang pemimpin bertakwa, pengelola dan pemakmur bumi dengan tuntunannya. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Yang ketiga, tentang kepribadian lurus atas fitrah. Terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30 dan hadis-hadis tentang perintah menjaga fitrah.
Yang keempat, pembahasan tentang tangguh, kuat, berkualitas terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. Dan yang kelima, tentang penegak amar ma'ruf nahi mungkar, kokoh memegang kebenaran, penghancur kebatilan atau kemungkaran dimanapun berada, terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 110. Well everyone, so let's become a builder of Islamic civilization. First of all, align belief, thought, and action with Islam. In other words, think, act, and lead with Islamic values. The second, let's cultivate Shashia Islamia. A Muslim is not only a writer but visionary. And the next is be a leader, not just a follower, because our society needs Shashia Islamia to rise again. Our society needs students and youth with Islamic personality to lead the future. Jadi mari kita semua, khususnya para mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, berjuang membentuk kepribadian Islam sejati. Bukan hanya cerdas di otak, tapi juga lurus hatinya dan kuat amalnya. Karena dunia sedang butuh pemuda-pemudi dengan sahsia Islamiyah. Bukan hanya pintar, tapi juga benar dan bertakwa. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bisa membawa keberkahan bagi kita semua, bisa menambah keimanan kita. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari ulun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.